Hai, jumpa lagi di Ngobras, Ngobrol and Selfie bersama Selfie. Dan kali ini tentunya kita masih akan sharing sesuatu yang bermanfaat ya buat pemirsa. Kali ini kita mendatangkan narasumber yang merupakan sahabat saya juga dan seorang fotografer ya, yang sering fotoin saya juga. Begitu. Sebelum saya perkenalkan, di edisi ini kita juga berterima kasih kembali kepada Yamaha yang sudah mendukung penuh acara ini. Terima kasih sekali lagi kepada Yamaha. Semoga selalu menjadi yang terdepan. Oke, di edisi ini kita akan membahas seputar kreativitas generasi muda yang saat ini terus berkembang ya. Terlihat terus berkembang di masa pandemi apalagi karena banyak yang stay at home, banyak yang daripada mau ngapain ya, daripada diem aja, ayo kita berkreativitas. Oke, langsung saja saya perkenalkan nih narasumber kita di Ngobras edisi kali ini. Beliau adalah seorang fotografer, pendiri juga Nas Bali dan seorang yang sangat-sangat kreatif. Kita intip apa aja nih kreativitas dari narasumber kita. Oke, nama beliau adalah Nyoman Arya Suwartawan. Oke, karena saya temenan nih sama narasumber saya, jadi saya panggil aja Arya. Oke, sore Arya. Sore. Apa kabar? Baik. Arya di mana aja berada selalu pakai udeng. Itu adalah ciri khas bukan? Betul sekali. Kenapa sih harus memilih udeng dibandingkan mungkin aksesoris yang lain? Karena saya sendiri adalah sebagai orang Bali, itu yang utama. Karena selain memakai udeng dan mencirikan kita seorang Bali, itu adalah satu pakaian adat kita di Bali. Jadi ini juga tentunya dapat mengajak ya juga secara tidak langsung mengajak dong orang lain. Ayolah bangga menggunakan pakaian adat, pakaian tradisional. Salah satunya udeng gitu kan, udeng. Kalau dulu mungkin anak-anak muda sempat ya pada masanya mungkin sempat kayak malu mungkin menggunakan pakaian adat, tapi kesininya saya lihat juga banyak sekali anak muda justru semakin bangga pakai baju adat ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita ke topik kita di sore hari ini. Pertanyaan pertama, Arya adalah seorang fotografer nih, fotografer profesional. Sebenarnya menjadi fotografer itu adalah cita-cita dari kecil, hobi, atau mungkin ajakan dari teman seperti itu. Bisa diceritakan dong pengalaman awalnya nih. Oke, buat teman-teman yang sedang mengikuti live ini, saya ceritakan ya dari awal. Sebenarnya fotografi itu buat saya awalnya adalah sebuah hobi. Hobi? Ya, betul. Saya ketertarikan dengan fotografi ini semenjak saya masih duduk di bangku SMP. Oke, duduk aja itu atau sekolah? Ya masih sekolah di waktu SMP. Soalnya kalau kata duduk di bangku SMP, sekarang ini juga nanti abis dari sini saya cari SMP deh, saya duduk di SMP gitu kan. Oke, lanjut. Intermezzo tuh. Oke, next. Saya kasih ya untuk menggambarkan sesuatu upacara. Jadi dari sana saya tertarik belajar fotografi. Nah, begitu saya hijrah ke Denpasar, nah saat itu saya sambil kuliah ketemu teman-teman. Nah waktu itu kan saya kuliah di teknik elektro. Ketemu teman-teman, akhirnya kamera yang pertama kali saya punya itu bukan kamera foto. Kamera apa tuh? Tapi kamera handycam. Handycam berarti video dong? Iya. Kayak gitu. Tetapi saya pakai motret. Nah itu anehnya. Bisa kan? Handycam itu kan. Tapi kan kualitasnya kayaknya kurang bagus deh ya? Iya betul sekali. Memang kurang bagus, tapi seiring perkembangan zaman, nah saya lakoni, akhirnya terkumpul uang, belilah sebuah kamera. Nah dari sana, dari hobi, akhirnya berkembang, belajar terus, ya menjadi sebuah penghasilan bagi saya. Oke, itu pertama dimulai dari hobi dulu ya. Betul. Jadi kalau berbicara tentang hobi, nggak prioritas utamanya bukan seputar berapa sih penghasilan yang bisa didapat, tetapi mungkin kualitas gitu menjadi sebuah kepuasan ya, kualitas foto yang diambil ya. Oke, kita berbicara lagi soal foto. Nah sampai sejauh ini Arya sudah menjadi seorang fotografer. Sebenarnya yang paling disukai ya, objek yang paling disukai untuk difoto tuh apa? Apakah saya? Nah, beranjak dari awal saya suka fotografi itu adalah objek kecil awalnya, makro. Nah, di sana saya belajar, terus tertarik dengan fotografi landscape tentang alam. Akhirnya belajar. Nah,
belajarlah ketemu di suatu tempat, saya memotret human interest di sana dan budaya. Nah dari sana memang banyak yang buat apa motret ini, motret itu, tapi dalam hati bertekad, oke, suatu saat nanti saya akan buatkan buku tentang foto ini. Wow, oke. Dan sudah tercapai kan? Sebentar kita akan bahas buku, tapi kita lanjut lagi nih seputar fotografi. Karena kan satu sisi semua genre foto yang ada di dalam fotografi itu saya pelajari. Nah, jadi selama ini mana yang berpeluang untuk menghasilkan uang, itu yang saya tekuni. Nah, selebihnya itu hanya sekedar hobi begitu. Oke, tetap juga hobi itu tetap jalan, tetapi memang ada masanya kita lihat dulu dong. Misalnya sekarang ini mungkin lagi musimnya, lagi keren-kerennya foto ikan cupang gitu. Arya juga pada foto ikan cupang. Oke. Oh, pernah kan? Pernah. Pernah kan? Oke. Itu kan susah banget ya, ikan cupang kan kecil-kecil banget gitu. Tapi ternyata hasil fotonya itu keren banget karena pada waktu dia membuka apa ya? Apa itu dibilangnya? Sayap bisa terbang emang. Oke, pada saat itu apalagi ikan cupang warna-warni keren banget deh. Saya sendiri sudah pernah lihat. Oke. Jadi objek yang disukai sama Arya sebenarnya apa? Objeknya itu sih kecil-kecil. Yang kecil, ikan cupang salah satunya ya? Iya. Oke, apa lagi? Kalau sekarang ini di masa pandemi, saya memanfaatkan waktu luang di rumah. Ya. From work home itu, saya membuat sebuah diorama atau miniatur itu sebagai objek. Nah, jadi gitu. Jadi dan bukan hanya sekedar hobi saja, tapi itu sudah menghasilkan uang. Masa? Iya. Jadi itu hobi dulu gitu kan? Iya, padahal khusus bagi pecinta ya, seperti itu ya, pecinta apa tadi? Miniatur mainan ya. Iya, kalau dibilang mainan ya bukan, karena itu bukan untuk dimainkan untuk anak kecil. Oke. Karena itu dikoleksi oleh kolektor-kolektor. Nah, para kolektor tentunya menyukai itu juga dong ya. Betul. Oke. Keren banget nih. Kalau Arya tadi kan berbicara tentang kenapa sih Arya menjadi seorang fotografer seperti itu. Nah, kalau misalnya ada orang yang pengen ngajak Arya, ayo fotoin dong. Aku di sini, aku di sini. Biasanya untuk saat ini karena kan dibilang profesional ya, udah menjadi profesi dong. Ya, apakah betul. sudah menentukan harga sekian atau ya udahlah, ayolah gitu, ikut aja. Kalau saya sendiri sih dari dulu memang sudah membuat patokan harga, karena kan di dalam sebuah fotografi itu harga itu memang juga menjamin kualitasnya. Kita bukan menjamin kuantitas. Ya. Seperti saya memotret bayi selama ini. Nah, memotret bayi itu yang harus kita punya adalah skill kesabaran. Sama seperti ketika saya belajar motret makro, yang miniatur kecil-kecil, kita memang harus bersabar. Nah, dari sanalah saya belajar sehingga yang memang benar-benar saya fokuskan untuk saat ini di dalam memotret orang adalah newborn fotografi itu, memotret bayi. Karena di sana saya mempunyai kepuasan tersendiri. Bagaimana saya harus bayinya tersenyum menimang kapan? bayi itu, Iya. memposekan dia gitu. Khawatirnya nih bayi yang lagi senyum-senyum, lagi happy gitu, begitu lihat muka fotografernya tiba-tiba nangis, pemirsa. Pernah? Selama ini nggak pernah. Nggak pernah. Belum pernah ada bayi yang nangis ya. Belum. Oke, baiklah gitu, saya percaya deh gitu. Oke. Kalau memotret objek yang kecil, tentunya kan ada beberapa ada beberapa syarat ya yang harus diperhatikan. Mungkin betul. Lensanya seperti apa, cara motretnya seperti apa, dan di ruangan yang seperti apa. Mungkin bisa diceritakan mungkin teknik untuk memotret objek yang kecil. Oke. Nah, ini share dari pengalaman saya ya. Ketika kita memotret dunia kecil, di dalam istilah fotografi itu ya fotografi makro. Nah, pertama kalau kita memotret binatang, kita harus memang benar-benar sabar. Seperti ikan gitu ya, tunggu ya waktunya. Terus seperti belala, insek kayak gitu kan. Bagaimana menangkap momennya dan kalau tangan kita tidak kuat untuk memegang sebuah kamera, kita bisa menggunakan tripod dengan bantuan tripod. Nah,
untuk di settingan dari kamera itu, teknik fotografinya kita harus mengerti menyeimbangkan yang namanya triangle exposure. Segitiga dalam fotografi itu yang terdiri dari ISO, diafragma, dan shutter speed. Nah, itu kita harus bisa mengelola dari ketiga itu untuk menghasilkan sebuah foto yang memang benar-benar bagus dan tajam. Dan di dalam teknik fotografi makro ini, diafragmanya, bukaan diafragmanya itu saya sendiri biasanya pakai dari bukaan F-nya itu, diafragma disimbolkan dengan F 7,1 sampai ke atas. Itu tergantung daripada sinar yang didapatkan pada saat kita memotret objek tersebut. Nah, kenapa memakai itu? Karena dengan diafragma, bukaan diafragma seperti itu, jadi objek yang kita foto itu akan benar-benar mendapatkan titik fokus yang memang tajam, gitu. Jadi, tapi kan kalau objek seperti binatang ya, kayak ikan seperti itu, dia kan gerak-gerak terus. Ya, apakah betul. nggak takut dia nanti out focus pada saat sudah difokusin, nih ternyata dia gerak lagi jadi out focus kayak gitu? itu ada tekniknya. Nah, apa tuh? Ketika saya memotret, ini cerita dulu sebentar masalah kalau memotret ikan ya. Saya itu sempat sampai 3 hari saya tidak mendapatkan yang namanya ikan fokus, dan ribuan jepretan itu tidak ada artinya. Sekali lagi sabar gitu ya. Makanya itu intinya dalam fotografi itu adalah sabar. Nah, di sana saya belajar apa yang dinamakan gerakan daripada ikan tersebut. Saya belajar itu, ini mau kemana, ini mau kemana. Nah, setelah itu belajar dan tahu, oh ikan ini maunya ke sini, ke kiri, sini, ke kanan, langsung jepret, jadinya semuanya aman. Nah, di dalam teknik fotografinya juga ada apa namanya rumusnya. Ketika kita memotret objek, dan itu tidak boleh lebih kecil dari focal lensa kita, shutter speednya. Ketika kita memakai lensa 100 mili, jadi shutter speednya tidak boleh kurang dari 100. 1/100. Jadi jangan dipaksain. Iya, kalau gitu ya. dengan catatan kalau tangan kita ini tidak kuat. Tapi kan apa namanya spesifikasi dari kamera yang dipakai kan memang sudah ada kan, biasanya sudah dilengkapi. Kalau kita beli baru biasanya sudah dilengkapi. Jadi kita udah tahu biasanya untuk pemula nih terutama. Mereka udah bisa mengira-ngira kah, mereka-reka ukuran ininya sampai mana, atau itu ada pelajaran khusus lagi? Kalau menurut saya sendiri itu sih pengalaman saja sih gitu. Kalau memang di dalam fotografi itu semakin kita sering melakukan pemotretan, latihan, itu akan semakin sering menguasai peralatan yang kita punya. Oke, jadi kalau biasanya ini kan ada istilah nih, kalau di militer misalnya ya gitu, senjata adalah istri pertama. Kalau fotografer itu berarti senjata, bukan senjata, kamera adalah istri pertama. Istri di rumah diem dulu gitu kalau lagi pegang kamera bapaknya gitu, bener gak? Bener gak? Ya, istrinya lagi nonton nih kayaknya. Oke. Dan pemirsa, kembali lagi kami ingatkan, acara ini tayang di Ngobras.net, channel YouTube Ngobras.net. Langsung aja komen terbaik akan saya bacakan. Akan dipilih juga oleh tim Ngobras yang sudah bersiap di belakang layar, dan kita akan berikan bingkisan, kita akan berikan hadiah buat komen terbaik. Jadi sekali lagi ayo yang mau nanya-nanya mungkin, karena ini belajar gratis nih ya, belajar gratis juga, sharing ilmu, sharing pengalaman, kita termotivasi jadinya ya. Langsung aja di ngobras.net komen. Tapi jangan lupa di subscribe dong. Ya. Iya, betul sekali. Oke, kita lanjut lagi tentang fotografi gitu. Kalau tadi Arya sempat menyampaikan bahwa gerakan-gerakan dari ini, misalnya kita foto ikan gitu, kita sudah bisa mengira-ngira gitu loh, feeling. Iya, betul. Ikannya mau ke kiri ke kanan. Pantes Arya tahu banget kalau saya mau ke kiri ke kanan, Arya sudah tahu. Jangankan saya yang gede gini ya, ikan yang kecil banget aja dia udah tahu mau belok kemana. Bener gak? Di Ngobras nggak ada rahasia pemirsa, jadi silakan Anda mau bertanya, Anda mau kritik, Anda mau atau mungkin ngasih masukan, silahkan akan saya bacakan. Oke, Ar. Ya. Selama menjadi seorang fotografer, ada nggak pengalaman yang sangat-sangat nyebelin dan hampir membuat Arya down? Oh, ada.
Aha, apa tuh? Mungkin bisa di-share. Kelupaan memori. Udah sampai di lokasi, memorinya ketinggalan. Oh my god, itu sama dengan pengalaman teman saya nih. Udah sampai di lokasi, ternyata baterai kameranya ketinggalan. Dan jarak tempuhnya lumayan jauh gitu kan. Nah kalau memori, kelupaan memori itu bisa diakali atau terpaksa balik lagi? Iya, terpaksa balik lagi. Oke. Kamera yang mungkin menurut selama ini kamera DSLR ya dipakai ya. Yang mana yang menjadi favorit dari seorang Arya Suartawan? Maksudnya Kamera jenis apa? Oh, Model gitu. apa? Di sini menyebutkan merek nggak apa-apa? Boleh. Apa tuh? Mungkin ini kan pribadi per pribadi kan tentu beda-beda ya. Kalau saya juga punya apa yang saya suka. Kalau sendiri sih, kalau untuk motret orang, Ya. saya senang memakai Canon. Canon. Karena kan Yang tipe apa nih? Canon itu Kalau yang untuk kesini sukanya yang mana? kalau yang kesini sudah saya pakai mirrorless. Oh. Karena lebih gampang. Yep. Karena saya juga sering memotret benda kecil, saya akhirnya memilih mirrorless. Oke. Itu. Tadi pemirsa ada suara-suara aneh di belakang sana karena di sini juga agak sedikit horor gitu. Oke, next. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau tadi kan kamera foto, nah ini kan Arya juga kan berkecimpung di dunia videografi juga, gitu kan. Sebenarnya di awal itu mulai dari foto dulu kan, Ya, baru beberapa waktu kemudian menyukai videografi. Oke. Apa sih letak perbedaan antara yang paling mencolok ya? Kalau itu kita sudah tahu ini gambar bergerak dan foto gambar diem, gitu kan. Nah, apa perbedaan yang mencolok antara video dan foto selain diem dan bergerak ya? Apa? Kalau saya sendiri dari pengalaman, seni pengambilan antara teknik pengambilan foto dan video. Kalau foto mungkin bisa berdiam diri begitu saja, tapi kalau video kita harus dinamis. Jadi hasil foto yang kita tangkap atau video yang kita ambil itu memang jelas berbeda dari teknik pengambilannya. Kita bisa, kalau video itu kita bisa berguling-guling di lokasi pengambilan video, dan video itu kita kan bisa mengambil sesuai dengan skenario yang kita buat. Harus berhubungan antar scene Satu, dengan scene ya. dua. Berarti tentunya kalau dari penjelasan Arya tadi yang lebih sulit adalah videografi. Ya betul. Ya. Belum lagi editingnya. Iya bener juga gitu ya. Kalau saya sendiri kan ya semua saya kerjakan sendiri, shooting sendiri, editing sendiri, publish sendiri gitu. Nah kesininya nih kalau kita berbicara video dan foto, kamera handphone kesininya kan makin canggih. Iya betul gitu sekali. Kan? Udah makin canggih nih kesininya. Jadi sudah banyak fotografer dan videografer dadakan nih, gitu kan. Tapi nih yang paling sering saya lihat, mungkin selera orang juga berbeda-beda ya. Iya betul. Tapi ini kan yang paling terkenal sekarang kamera cantik. Yang paling terkenal kamera cantik ini di kalangan para ibu-ibu gitu, kayak mudah banget untuk dia mempercantik diri sendiri sampai pori-porinya nggak kelihatan pemirsa gitu kan. Nah, bagaimana dari sudut pandang seorang fotografer dari pengalaman selama ini membandingkan antara yang pakai aplikasi kayak gitu-gitu dengan aplikasi mudah nih ya, dan foto yang memang mungkin cahayanya itu memang ditunggu dulu cahaya dari timur, dari barat atau dari mana gitu kan, baru fotoin objeknya. Dan dengan cara dan editing yang mudah seperti tadi pakai aplikasi itu gimana bedanya? Nah, kalau menurut saya sendiri di dalam fotografi itu memang jelas sekali kita bisa melihatnya mana yang memang editan aplikasi dari smartphone ataupun dari memang real benar-benar kita mengambil objek di lapangan dengan editing entah itu dari aplikasi software Adobe atau apa gitu kan. Itu memang kelihatan karena bagaimana satu sisi kalau kita di dalam fotografi memotret seseorang, kita harus mempertimbangkan titik cahaya yang jatuh, dimensinya kayak gimana, ada fill light dan
sebagainya. Tetapi ketika kita memakai smartphone untuk foto orang dan dengan Langsung edit dengan aplikasi. itu memang sangat jauh berbeda kelihatan. Jadi ketika ada perlombaan atau apapun dia mengedit memakai smartphone itu pasti kelihatan. Dan setiap hasil foto baik itu menggunakan DSLR ataupun mirrorless, semua itu ada data EXIF-nya. Jadi kelihatan di sana. Begitu. Oke, nah mungkin ini di awal-awal ya. Kalau sekarang udah profesional, udah pro nih pemirsa. Tapi di awal dulu Arya pernah ikut-ikut kontes nggak? Kontes, festival atau apa ya? Apa namanya? Dulu sih lomba sering, foto lah. Sering, gitu. sering Terus? dulu. Kalau, nah itu yang paling mengesankan bagi saya ketika ya itu yang motret kemarin. Saya bilang buat apa motret di lumpur. Nah itu yang akhirnya saya jengah. Oke, suatu saat nanti saya akan membuat buku dari motret orang main di lumpur. Nah akhirnya jalannya waktu, akhirnya buku itu jadi. Dan salah satu dari foto lumpur itu dengan bangga mewakili Indonesia di ajang Asianta Award 2016 waktu itu. Oke, bukunya dibawa nggak? Oh ada. Pengen lihat dong? Sebentar. Sudah. Tim Ngobras, silakan dibantu. Ini pengen ngasih bocoran nih. Di sini. Soal buku. Ini. Wow. Oke, ini buku. Ini salah satunya. Ini nih pemirsa. Ini buku ini sudah di waktu itu terjual sampai ke luar. Oh ya. Nah ini. Oh ini dia. Ya, salah satu foto. Ini kelihatan nggak di kamera ya? Kelihatan. Nah, itu. Mungkin ini ya, Saru ya. Ini buku The Art of Mepantigan Bali. Oke. Ini bercerita tentang Bali ya? Ini keindahan alam atau apa nih? Bukan. Ini The Art of Mepantigan Bali ini bercerita tentang Mepantigan itu bahasa Bali. Nah, ini yang artinya bantingan. Nah, menceritakan seseorang saling banting di lumpur. Happy, healthy, and harmony. Antara penghormatan antara manusia dengan alamnya, manusia dengan tumbuhannya, manusia dengan binatangnya, semua tercover ada di sini. Oke. Nah, ini gimana nih kalau pemirsa pengen mendapatkan buku ini, Ar? Kalau ini bisa di pre-order sesuai dengan bahan buku yang kita pakai. Nah, kalau dulu memang ini diperuntukkan untuk di luar negeri, memang bahannya yang memang sangat premium. Oh gitu ya. Jadi ini memang untuk diperuntukkan ke luar negeri ini. Iya, kebanyakan orang luar yang menyukai ini. Oh gitu. Ya, karena kan ini ada tradisi-tradisi adat yang ada di Bali. Makanya dilihat dulu isinya. Oke, kan. penasaran nih pasti pemirsa. belum lihat isinya kan? Belum, saya belum lihat. Tapi saya tahu ini kapan launchingnya gitu. Kemarin, sebelumnya gitu. Saya tahu. Oke, ada foto saya nggak di dalam? Oh belum ada. Oh iya, next nanti bikin buku lagi harus ada foto saya di sana juga. Dan ini nih pemirsa dapat Anda saksikan di layar. Silakan mungkin ditunjukkan ini bukunya. Oke. Bisa dibuka-buka mungkin ada fotonya. Nah ini. Yes. Salah satu foto ini yang mewakili Indonesia. Ya. Ke Asianta Award 2016. Wah, menang di Indo nih pemirsa. Next. Nah ini salah satunya. Oke. Bahwa foto ini menceritakan bahwa di dalam kehidupan kita janganlah selalu berada di dalam sebuah topeng itu. Kita harus benar-benar membuka diri kita biar orang lain tahu siapa diri kita gitu. Wow. Ini banyak ini. Ini salah satu foto bagaimana kita bersatu dengan alam. Ini di lumpur juga. Iya, semuanya makanya semuanya ini tentang lumpur di sini. Makanya kan banyak orang dulu buat apa motret di sana gitu. Nah, saya buktikan dengan karya. Ini semua. Bagaimana orang-orang menikmati kebahagiaan di lumpur. Gitu. Ini semuanya di lumpur. Lumpur semua ya? Iya. Kalau Selvina mau,
kita bikin konsep foto Enggak ah, lumpur. enggak ah, kalau di lumpur enggak mau ah. Kenapa nggak mau? Ini Aku orang yang jadi fotografernya aja, Arya yang di lumpur. enggak, masalahnya ini lumpur ini sehat. Ini memang lumpur khusus untuk spa. Oh, khusus. Iya. Kalau khusus untuk spa mah mau aku. Kapan Ini. nih? Kapan? Langsung atur waktu dari sekarang. Kita akan foto di lumpur. Selain itu, ini Ya. nah, ini ada foto-foto apinya juga. Api. Sebentar. Nah, Hmm. ini keharmonisan alam yang ada di Bali. Kita bisa saling menghargai antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusianya, manusia dengan alamnya. Nah, disinilah semuanya bercerita tentang itu di buku Wow. ini. Oke, keren banget nih bukunya. Tapi kebanyakan bule yang Enggak. pesen. Iya, kebanyakan bule yang mesen. Oke, keren banget sih Ar. Oke, berapa lama Arya sampai bisa menyusun konsep buku ini dan sampai launching? Kalau dulu itu lumayan lama karena gimana? Saya harus memang benar-benar apa yang harus saya angkat di dalam buku ini beserta dengan founder daripada Mapantigan ini gitu. Agar tidak apa namanya istilahnya miskomunikasi begitu. Oke. Selama ini kalau respon dari mungkin orang Bali sendiri gimana? Kalau respon orang Bali sendiri sih bagus juga, kan ada beberapa orang yang memang sempat main ke sana, bermain lumpur gitu, merefresh otak karena di sana tempatnya memang benar-benar alami. Oke, nah ini kan sesuai dengan judul kita, topik kita di sore hari ini terkait dengan kreativitas di masa pandemi. Iya betul. Oke. Fotografi, kalau dulu kan kita harus nyari model, kita foto di suatu tempat dan itu membutuhkan apa ya, interaksi dengan banyak orang juga. Kita membutuhkan mobilitas yang cukup tinggi juga kayak gitu. Nah di masa pandemi ini kan segala aktivitas itu paling tidak dibatasi ya gitu kan. Walaupun sekarang pemerintah sudah kembali membuka pariwisata seperti itu, tapi kita harus sadar dong bahwa COVID-19 ini belum berakhir, ya, jadi sebisa-bisanya kalau nggak penting-penting banget nggak kemana-mana. Nah kalau orang yang stay at home, apa yang harus dilakukan kira-kira nih di masa pandemi? Kalau buat saya sendiri dulu ya, bukan untuk orang yang lain. Selama masa pandemi ini, dari awal pandemi itu, kita kan sudah diwanti-wanti, dihimbau untuk diam di rumah. Nah, karena saya tidak bisa hanya berdiam diri saja, saya harus memunculkan ide-ide yang kreatif. Nah, dari situ saya akhirnya selama masa pandemi ini di rumah saya akhirnya membuat sebuah diorama. Diorama itu berisi tentang bagaimana sebuah pedesaan, perkotaan, dan yang lainnya untuk dijadikan objek fotografi. Nah, dari sana akhirnya banyak teman-teman juga yang tertarik, kan akhirnya mengundang saya untuk live ini, untuk tentang dioramanya ini bagaimana. Jadi apapun yang saya kerjakan itu jadinya yang tinggal di rumah itu tidak merasa bosan. Jadi semua kegiatan yang dilakukan di rumah itu jadi terisi dengan fotografi. Selain itu juga saya mengedukasi ya banyak waktu untuk anak-anak dan yang lainnya, belajar ini loh fotografi ini seperti ini, kita belajar seperti ini, jadi begitu. Jadi terkait dengan diorama ini sebenarnya Arya juga pada koleksi gitu. Iya betul. Jadi foto-foto karena memang demen fotografi ya, foto-foto koleksi yang ada di rumah. Gitu ya? Iya. Menarik sekali nih ya, karena tidak semua orang bisa berpikir untuk memotret koleksinya sendiri, ya kan? Karena kalau koleksi ya koleksi gitu, hobi ya hobi, fotografi ya fotografi, beda gitu kan. Misalnya kita fokus ke objek cewek kayak wanita seperti itu, atau objek alam gitu kan, macam-macam ya. Terkait dengan, kembali lagi terkait dengan buku ini gitu kan, prosesnya cukup panjang ya Arya menyelesaikan lumayan panjang buku ini gitu. Nah di tengah-tengah perjalanan kira-kira ada nggak yang menyulitkan Arya gitu loh dalam proses pembuatan buku ini?
Kalau dalam perjalanannya sih karena saya sering motret di sana, kesulitannya itu ya memilih sesuai dengan tema yang ada di buku ini dan apa namanya caption yang menyangkut tentang foto ini yang bisa menyatu dalam sebuah judulnya ini. Yang satu sisi ya itu tergantung nanti biaya cetaknya ini. Iya, karena kan kalau tidak salah kemarin satu buku ini dengan premium kita cetak 700 sampai 800 ribu satu buku ini. Karena enggak sembarangan juga ya untuk nyetak, karena ini kan berbicara tentang foto ya. Kualitas foto itu juga harus diperhatikan kayak gitu ya. Oke, di sini ada berapa foto, Ar? Lebih dari 50 foto lah. Lebih dari 20 foto. Nah, kalau tadi berbicara untuk mencetak ini kan cukup membutuhkan biaya yang cukup mahal gitu. Nah, selama ini Arya pernah nggak jualan foto-foto, maksudnya kayak lelang foto gitu? Nah, mengenai itu, nah pada saat pandemi ini, pada awal-awal pandemi kan, saya melihat di media-media online, media televisi, banyak kan para dokter-dokter ataupun yang lainnya, perawat ataupun orang-orang yang banyak dirumahkan kan. Nah, pada saat itu saya punya ide. Di samping melihat teman-teman yang juga punya ide seperti itu kan, kenapa saya banyak mempunyai foto di dalam hard disk, kenapa saya diamkan? Nah, dari sana juga tercetus minta izin dulu sama teman saya juga kan, karena dia juga melakukan itu charity. Hasil daripada penjualan foto yang dibeli sama pembeli itu seluruhnya saya sumbangkan ke orang yang membutuhkan, terdampak COVID-19. Nah, waktu itu ya Astungkare ada juga yang membeli foto itu, foto dengan konsep miniatur itu. Tuh, jadi selama ini memotret miniatur bukan seolah-olah hanya sekedar hobi, tetapi bagaimana miniatur itu atau hasil fotonya itu bisa kita jual untuk manfaatkan untuk orang lain gitu yang membutuhkan. Nah, itu kan menjadi seorang fotografer seperti Arya itu kan butuh ini juga dong, link yang cukup banyak. Nah, selama ini Arya sudah membangun link dengan teman-teman fotografer di Bali nggak? Kalau selama ini iya, karena kan banyak juga teman-teman fotografer di Bali itu ya lumayan banyak, dia kebanyakan ke fotografi budaya. Terus ada fotografi alam atau landscape di sana, fotografi makro dan yang lainnya. Nah, kalau untuk saya sendiri sih buat teman-teman di Bali sudah sebagian besar kenal. Nah, untuk membangun itu kadang saya kan seperti fotografer profesional juga, saya kadang ngobrol sama Dewanda Jelantik kan, tahu kan, fotografer profesional itu. Saya kadang ngobrol sama beliau. Terus kalau nggak salah, sekali lagi nyapa siapa dong? Mungkin lagi nonton. Halo Ji Dewandra, semoga menonton. Terus ada fotografer wildlife juga, Om Riza Marlon. Saya senang sekali dengan karya-karyanya dia. Prosesnya, waduh, di hutan tuh motret memang sharing memang nggak habis-habis kalau masalah fotografi. Nah, itu kan fotografer yang sudah terkenal lah gitu kan, memang sudah pro di bidangnya. Nah, banyak sekali kan fotografer baru nih yang baru mau masuk, baru tertarik di dunia fotografi tapi berani untuk menjadi fotografer profesional dalam artian ladang mata pencaharian juga seperti itu. Nah, banyak nggak anak-anak muda mungkin yang tertarik di bidang itu yang bergabung atau di dalam komunitasnya Arya seperti itu? Kalau kembali juga kepada diri kita sendiri ya. Nah, kalau memang untuk sekarang ini anak-anak muda itu memang dengan kecanggihan teknologi kamera-kamera sekarang itu mereka sudah memakai itu sebagai ladang bisnis. Tapi kalau melihat ke saya itu mungkin cuma beberapa orang yang memang tertarik dengan itu, karena di satu sisi kita mengeluarkan modal yang sangat banyak, besar, benar sekali. Itu tergantung juga link kita. Satu sisi juga tergantung juga nasib kita, karma kita. Walaupun kita sudah mengejar, tapi intinya ujung-ujungnya nggak ada apa gitu. Makanya kan kalau saya sendiri selama ini yang memang fokus di objek fotografi itu untuk tambahan di luar itu ya motret bayi saya. Baik. Begitu.
Motret bayi. Di sini banyak bayi besar nih lagi duduk di belakang sana. Iya, itu hasil-hasilnya semua ada di Instagram ya. Oke. Di Newborn Art Shot. Oke. Ada di sana motret-motret bayi saya di sana banyak. Biasanya kalau untuk satu pose bayi itu didapat itu dalam kurun waktu berapa lama? Paling lama deh, paling lama. Untuk dapat angle senyum atau apa dari bayi. Paling lama itu biasanya 30 menit sampai 40 menit. Wah, bisa sampai 40 menit nih tungguin. Iya. Belum lagi dia bangun, kita raba-raba dulu, kita tidurin dulu. Kita tidurin. Baiklah. Nah, ketika kita foto misalnya model itu kan akan lebih mudah dong karena ekspresi apa dia sudah biasa ya. Jadi cepet juga dong gitu. Nah, untuk spot foto kalau misalnya foto di luar dengan objek model cantik misalnya gitu kan. Tempat yang paling Arya suka di Bali di mana? Di Renon ini enak di sana. Renon, Bajra Sandi. Bajra Sandi. Oh, mungkin karena di atasnya ada diorama juga kali. Jadi sekali jalan langsung 2 pulau terlampaui. Oke, jadi di Renon ya, yang bagus ya. Oke. Tapi memang di Bali banyak sekali spot foto yang bagus ya. Iya, betul sekali. Apalagi sekarang ini kan banyak objek-objek wisata yang menyediakan spot-spot foto untuk entah itu foto prawedding atau couple dan lain-lain, itu udah banyak sekali dan itu juga membantu mempromosikan pariwisata daerahnya masing-masing. Yap, betul sekali, menarik sekali. Dan kita juga sebenarnya sudah punya koleksi foto dari Arya gitu, tapi ini bukan foto hasil foto potret, tapi mungkin foto pengalaman Arya. Oke, dapat ditampilkan di layar. Ini foto apa nih, Ar? Nah, yang ini ketika saya menghadiri undangan di Sanur waktu itu bersama Om Rizal Marlon, fotografer wildlife. Nah, dia itu mengundang dan ada di Bali itu perkumpulan yang memang benar-benar dia memotret dengan pakai kamera pocket di bawah laut. Wah, hasil fotonya itu memang luar biasa. Oke, kalau Arya ikut foto di bawah laut juga nggak? Enggak, karena saya nggak bisa berenang. Nggak bisa berenang, gitu. Saya juga nggak bisa menyelam, tapi saya bisa menyelam di hati orang-orang. Oke. Terkait dengan fotografi underwater ini juga perlu disampaikan kembali bahwa fotografi underwater ini memerlukan lisensi loh yo. Jadi jangan mentang-mentang bisa nyelam terus bisa foto, motret, ambil video di bawah laut itu sudah dianggap aman. Nggak boleh, karena itu memerlukan lisensi khusus gitu. Kalau di Bali itu ada SIMAS dan ada PEDI gitu kan. Bisa dihubungi lah orang-orangnya ya. Oke. Kebetulan saya kumposi Bali soalnya, jadi saya tahu itu selam. Oke. Serba bisa. Serba bisa kalau saya ya. Makanya foto saya di setiap aktivitas saya nanti full nanti beranda Facebookmu. Oke. Next. Ini foto dengan siapa nih? Bersama founder daripada Mepantigan. Founder Mepantigan. Oh ya? Pada saat launching buku ini. Oke. Wow. Luar Nanti biasa. kapan-kapan saya undang ke sana. Boleh banget. Gitu. Kita syuting ngobras di sana dong. Oh, bisa. Ngobras on the spot. Bisa. Gitu ya. Bisa ya? Oh, bisa. bisa. Mana suaranya yang di belakang pakai masker semua mereka pemirsa, jadi suaranya kecil gitu kan. Next. Nah, ini di rumahnya Aji Dewandra, fotografer. Mana Ajinya? Itu. Oh iya ya. Iya. Hai. Hai Ci Dewa. Ini waktu itu saya sendiri juga sharing begitu pertama awal saya bermain miniatur untuk kolaborasi ke makanan. Itu waktu itu. Tapi Aji Dewo ini pernah fotoin saya juga. Oh, pernah? Iya, pernah. Saya menggunakan pakaian sporty. Baju bola gitu kan. Difoto sama Ajinya, kok saya kelihatan seperti orang Jepang. Beneran nih, coba tanya Aji Dewandra. Iya, Aji komen dong. Next. Nah, ini bersama Bapak Menteri waktu itu ketika pembukaan pameran fotografinya. Oke. Menteri Pertanian dulu. Dia suka senang fotografi. Senang sekali dia motret. Wah, senang keren sekali. nih. Dia itu motretnya menjelajah seluruh Indonesia tentang kopi.
Ada-ada aja ya. Kopi pemirsa. Iya. Jadi oh iya ya, karena di Indonesia kan banyak sekali masing-masing daerah itu Iya, punya ciri khas sendiri betul ya sekali. terkait dengan kopi. Kalau kopi Bali gimana, kopi Sulawesinya gimana, kopi Toraja, kopi Manado. Di sana ada loh. Di mana? Kopi lumpur di Mapantigan ini kalau mau nanti mau Wow. berasnya. Kopi lumpur. Iya, semuanya serba lumpur di sana. Emang bisa diminum? Bisa lah. Wow, keren banget nih. Nanti Iya. kapan-kapan kita ngobrol on the spot di sana. Ini udah janji ya. Iya. Difasilitasi kita ke sana ya. Siap, Baiklah. Oke, menarik banget nih. Oke, next. Ini apa nih? Oh, ini salah satu dari majalah yang saya support ke suatu grup fotografi. Ya. Setiap bulannya dia tayang. Nah, ini satu halaman dari majalah itu saya cuplikan. Itu menceritakan tentang ini buku Iya. gitu. Heeh. Oke. Kok ini moto diri sendiri nih? Atau difotoin sama teman? Fotoin lah. Difotoin sama teman fotografer. Makanya Siapa yang ini fotoin? ada teman namanya Dearte dari Singaraja. Ini makanya ini spot favorit saya di Bajra Sandi. Makanya foto di sini. Oh, ini Bajra Gitu. Sandi ya, Iya. dengan langit yang seperti itu. Nah, kadang-kadang kita kalau pakai kamera handphone, saya juga pengen sebenarnya foto kayak gini. Tapi kan kalau saya pakai kamera handphone itu kayaknya backlight gitu kan. Iya, itu kan tergantung daripada apa namanya sinar mataharinya. Kita harus memang benar-benar dari mana kita foto, jam berapa. Mhm. Nah, jadi tidak boleh ngelawan daripada sinar matahari kalau Iya, itu jangan motret. melawan gitu. Kalau ini loh. pagi hari nih, Oh, ini pagi ya. sebelum matahari Oke, tinggi. nah ini yang sering saya jumpai gitu kan di kalangan ya fotografer ini sih amatiran kayak gitu kan, sering foto di bawah sinar matahari, top light. Jadi kadang-kadang bayangan hidung itu ada di bawah Iya. sini, bayangan dagu itu ada di bawah sini gitu kan. Kayaknya belum tahu mengambil objek itu dari sisi yang mana atau kapan waktu terbaik golden time-nya untuk kita foto, apakah di pagi hari dari sisi ini, kita ngambilnya dari mana. Nah, Iya. bisa dibagikan tips nih, Ar. Kalau saya sendiri kalau mau motret orang, Aha. biasanya kalau orang prewedding saya ngambil biasanya dari pagi hari. Maksimal itu jam 9 udah selesai pemotretan. Susah, Ar, karena biasanya kan mempelai ceweknya kan harus dandan. Iya Jadi kan kalau jam dandannya, 9 dandannya kan subuh-subuh biasanya. Jam 3 jam 4 pagi. kerjain orang itu nggak bisa emang sore-sore? Sore bisa. Bisa, oke. Iya, mungkin dari Sunset? jam 4, jam 5 itu. Oke. Nah, kalau memang berarti lebih favorit itu pagi, Iya. gitu ya, pagi. Oke, tapi masih bengkak loh matanya. Pengantin, calon pengantin. Oke, ini masih ada foto nggak yang Oh. bisa ditampilkan? Saya pengen cari-cari, ada foto, kita cari-cari lagi ada foto nggak? Gitu. Nah, ini tips-tips bagi fotografer dan juga calon fotografer, karena nggak ada yang nggak mungkin ya kalau memang sudah suka dari dalam dirinya sendiri, sudah hobi untuk foto-foto, mungkin bisa dikembangkan jadi seorang fotografer profesional. Nah, Yang penting niat tips-tips, dulu. iya niat dan hobi dong. Iya, betul. Udah punya niat saya akan menjadi ini, tapi saya nggak punya hobi, begitu pegang kamera aduh males, apalagi foto bayi yang harus 40 menit harus tungguin dia senyum, aduh gimana ya. Oke, ini tips buat pemirsa yang menyukai fotografi dan ingin mencoba menjadi seorang fotografer. Kira-kira apa tuh Yang pertama itu kita harus memang benar-benar ada niatan khusus dulu. niatnya? Saya ini harus seperti apa sih? Oke. Dan yang kedua, setelah ada niat harus wajib punya alatnya dulu. Oh iya, alat. Kalau nggak gitu ya harus gimana? Oke. Kalau memang benar-benar niat nih, tapi kalau Semahal apapun pasti dia beli. iya kalau Iya. memang udah ada niat. Iya, benar sekali. Oke. Terus setelah itu, kalau mau membeli peralatan yang baru, jangan lupa harus baca buku panduannya. Itu harus wajib. Buku panduan apa nih, kamera? Iya, kamera. Oke, buku panduan kamera, jangan sampai kamera nanti rusak. Gitu. Aha. Nah, setelah itu kita pelajari baru, dan pada saat ini kan yang namanya belajar itu tidak terbatas karena buka tinggal klik Internet, saja, ketik di Google apapun itu muncul. Betul. Yang penting kita ada niat pokoknya. Baru belajarnya itu entah dari pertama bisa dari internet, terus pengalaman dari teman-teman, dan pengalaman kita menjepret sesuatu. Dari Oke. di sana akan ketahuan, oh kita ini tesnya di mana enaknya. Aha. Gitu. Dan ini juga ya, mungkin saya tambahin juga satu kesabaran.
Iya, sabar betul. ya gitu ya. Kalau memang belum sesuai di hati gitu kan untuk foto pertama, kedua, ketiga dan seterusnya mungkin, atau belum sesuai di hati orang-orang yang melihat, jangan kapok-kapok gitu. Namanya ada niat kan, jadi harus sabar. Terus kita foto. Iya. Oke, nah fenomena selfie nih, kita akan berbicara fenomena selfie. Tapi tunggu dulu, sebelum fenomena selfie, kita lihat ini ada gambar juga di layar nih. Ini ada yang mini kan? Iya, betul. Terlihat seperti asli loh. Iya, Ini kesulitan apa nih untuk mengambil foto ini menurut Arya? biasanya kalau kita mengambil miniatur ini, itu kesulitannya itu adalah mengembangkan sebuah konsep dan ide. Ini mau dikemanakan ini benda kecil ini? Karena benda kecil ini orangnya itu kurang lebih 2 cm. 2 senti, Iya, segini segini, aja ya. segini, ya. Segini. Saya lupa bawa contohnya. Oke. Jadi itu taruh di mana truknya, gimana Iya. orang-orangnya gitu ya. Nah, yang menarik, yang menurut saya menarik, itu objek hijau di belakangnya itu. Itu rumput asli. Itu rumput asli. Nah, terlihat kalau di sini kan seperti pohon jadinya. Iya. Gitu kan, keren banget. Masih ada nggak foto lain? Oh, ini apa nih, An? Oh, ini foto landscape ketika saya memotret di Pantai Sanur. Wow, keren banget ya, Ar. Tapi kalau ada orangnya di situ mungkin backlight ya? Enggak, ini motret landscape itu saya memakai filter namanya. Oke. Nah, foto ini pernah menang di apa namanya lomba Astra internasional itu. Oke. Keren Ini banget ya. pernah. Oke, next. Nah, ini waktu ini coba motret pandemi, tapi apa namanya tidak mendapatkan. Ini di momen kampung yang- nggak? Di Singaraja? Di mana Ini di nih? Kintamani nih. Oh, Kintamani. Itu makanya itu nggak dapat yang bagus. Seharusnya itu dapat awan yang berada di bawah itu, kayak negeri di atas awan jadinya. Oke. Tapi Karena ditunggu-tunggu awannya nggak datang-datang iya, juga, nggak datang-datang. gitu. Nggak kabut-kabut juga. Jadi Iya. udahlah, foto lah. Next. nah, Ada apa ini? Ini apa nih, Ar? ini Sama ya. iya miniatur. Jadi kalau sudah berapa koleksi miniaturnya Arya? Waduh, tidak bisa saya sebutkan. Itu ada jual belinya juga nggak? Misalnya saya koleksi nih, terus ada yang menawar gitu. Iya. Nah, makanya Ya? Aha. jadikanlah hobi itu untuk Mendatangkan bisa uang. uang. Begitu juga fotografi. Ya, tapi kalau hobi saya selfie gimana dong? Apa yang bisa mendatangkan uang dari foto selfie saya? Bisa kok Apa tuh? dijual itu Dijual. foto-fotonya. Iya Buat benar. nakut-nakutin tikus. Enggak, betul loh. Foto itu saya sendiri kan Iya. foto miniatur ini kan saya jual juga di Arya berani nggak foto selfie sendiri terus dijual? ada websitenya. Bener, serius. Serius nih? Iya, dipublish aja di Shutterstock namanya. Banyak situs-situs yang memang untuk menjual foto. Oke, jadi foto selfie juga nggak masalah, Nggak berarti masalah. ya. Oke, kan nggak jelek-jelek amat juga, Iya. gitu kan? Nanti di sana kalau model itu dia minta surat pernyataan dari modelnya. Oke, jadi dia minta surat pernyataan juga ya. Biasanya Iya. untuk jualan-jualan mungkin ya, gitu ya, online gitu. Bahwa foto ini memang setuju untuk dijual. Sudah setuju untuk Ya. dijual. Nah, di segmen saat ini kita mau foto-foto juga. Karena kita di Ngobras, ngobrol and selfie, ada ngobrol-ngobrolnya juga, ada selfie-nya juga, komplit. Karena nama saya juga selfie. Di sini aku loh nggak enak gitu loh pemirsa, kita foto, kita selfie bareng fotografer gitu kan. Oke, ini kenang-kenangan buat kita ya Arya. Kita foto. Iya, oke. Nah, Ya. Arya kan selain seorang fotografer, fotografi. Seorang fotografer, Arya juga kan bekerja di suatu lembaga ya, suatu instansi lah seperti itu. Nah, sulit nggak Arya membagi waktu antara pekerjaan tetapnya Arya dan profesi Arya di luar profesi dan hobi Arya sebagai seorang fotografer dan videografer? Nah, kalau bagi saya sih selama ini tidak pernah ada kendala. Ya. Karena satu sisi adalah bagi saya tugas negara itu harus yang utama. Oke, pekerjaan tetapnya Iya, ya. harus yang utama itu. Nah, selanjutnya baru selepas dari tugas negara itu baru ke hobi atau enggak pekerjaan yang lain gitu. Ini ada loh yang komen nih, Albert Hua, kenal nggak?
Albert. Oh, Kenal ya? Iya. Bravo Bli gitu. ya Om. Disapa dong. Om Albert, selamat malam dari Bali. Iya, luar biasa nih. Kalau Arya bisa memetakan sekarang ini fotografer profesional di Bali itu sudah ada berapa banyak? Kisaran, bukan jumlahnya, tapi kisaran ada berapa banyak? Wah, sudah lumayan sih. Banyak ya? Ya, karena kan fotografer senior dan profesional itu banyak yang sudah di endorse. Jadi ya kalau memang dia benar-benar itu udah kelihatan dia, udah banyak. Oke, nah ini kan sekarang juga kan kecanggihan teknologi membuat banyak sekali orang jualan online, Iya, kayak betul. gitu, jualan online. Nah, biasanya jualan online ini kan membutuhkan jasa seorang fotografer gitu. Arya pernah terima job nggak dari pedagang online? Pedagang online kok gimana banget ya? Pedagang online, Oh, pernah sih. online shop, Pernah. pernah. Ya, Itu foto apa tuh Ar? Baju? bukan, apa namanya? Kayak perak. Oh, gitu perhiasan, Ya, perhiasan. gitu. Oke, sulit. Enggak, bagi saya itu kan karena saya sudah mendalami dari dulu tentang fotografi makro, jadi ya Iya. memotret yang benda-benda kecil bagi saya ya tidak masalah. Apalagi objek bergerak udah dimakan lah gitu kan, kayak ikan, kayak bayi gitu kan, apalagi kalau objek diem ya. Iya. Oke, ini ada gambar lagi nih di layar. Gambar apa nih Ar? Oh, ini adalah salah satu karya saya yang terbesar, yaitu diorama yang ukurannya 2,5 meter kali 1,5 meter. Dan ini selesai kemarin, sekitar 1,5 tahun baru selesai. Ini membutuhkan waktu 1,5 tahun. Iya, karena kan terkendala biaya dan waktu. Oke, karena itu juga ya cukup ya relatif mahal ya. Iya. Oke, kecil-kecil tapi mahal, kecil-kecil tapi menggigit gitu Nah. kan. Next, ini juga diorama. Iya, ini isi dalamannya. Ini miniatur yang Iya, mana? diorama yang tadi, dalamannya ini dia. Oh, Kalau kita gitu. menelisik ke dalamnya. Luar biasa ya. Nah, kita membuat objek ini seolah-olah nyata gitu loh. Kita tunggu dulu. Ini punya Arya sendiri atau punya orang lain? Punya sendirilah. Punya sendiri. Iya. Wow. Oke. Saya tidak akan apa namanya melakukan atau mempublish foto orang. Oke. Enggak, bukan foto miniaturnya, Iya. dioramanya. Punya sendiri juga. Saya ada 2 diorama Aha. yang ukuran 1 meter kali 60 ada. Kemarin saya sempat pameran waktu apa namanya Bali Jani itu loh. Oh ya. Ha? Bali Jani. Ya. Nah, saya membuat sebuah konsep dengan ukuran foto 2,5 meter kali 60 yang diorama itu saya foto. Tapi kan kayak ini, kita ini kan jadi ini bercerita tentang suasana di malam hari. Ya betul. Kayak gitu, suasana di malam hari. Jadi beli miniaturnya kan nggak langsung gitu kan, satu persatu. Iya. Gimana caranya beli miniatur, dapat miniatur yang bisa dipakai di malam hari seperti ini? Ini sebenarnya karena saya apa namanya dasar saya elektro. Oh iya ya. Jadi saya buat menyala semua, saya berjalan semua, Oke. sampai kereta jalan semua. Aha. Kita tinggal operasikan di sini, duduk jalan dia. Wow. Saya bikin sendiri. Oke. Ada lagi? Oh ini per pieces nih ceritanya Iya. ya. Per pieces. Ada nggak dijual per pieces gini atau per set gitu? Ada, tergantung kan. Kalau saya sendiri ini objek sebagai bisnis, saya memang tergantung orang. Saya selalu fleksibel. Oke. Anda mau memang punya uang banyak, oke, silakan per set. Kalau per pieces, oke, gitu. Kita sama-sama membantu lah. Oh dia memerlukan ini, oke saya kasih gitu. Jadi memang sudah ada komunitasnya juga ya? Kalau di Bali cuma beberapa orang aja sih. Masa? Masih baru sedikit ya orang yang Ya suka karena ya? ya itu satu sisi harus benar-benar punya dana. Karena ini kan kebanyakan barangnya barang impor semua dari Jerman gitu. Kalau saya koleksi apa ya? Saya juga sampai saat ini juga Tadi saya kan nggak nggak bilang ngerti. koleksi foto selfie. Oh iya, koleksi foto selfie. Foto saya sendiri pemirsa. Siapa yang beli gitu kan? Nah ini apa lagi nih sama ya? Ya ini saya dia bercerita bagaimana caranya membuka daripada kamera handphone itu. Itu mesin handphone itu. Gaya bener
gitu. Oh ini keren banget. Oh ini mesin handphone. Ada objeknya yang lagi sok-sokan nih ya ceritanya dia nih pada mau bongkar-bongkar mesin gitu kan. Handphone jenis apa kalau segede itu? Oke, selanjutnya ini masih yang tadi bukan? Iya, ini sisi lain daripada diorama itu. Oke. Dari sampingnya. Nah, tunggu. Berarti ini juga menjadi seorang fotografer kayak gitu. Dengar-dengar Arya juga jagonya IT juga seperti itu ya. Fotografer, videografer, kolektor ini juga gitu. Nah, terus jago IT gitu kan. Nah, itu semua memang ada hubungannya dengan teknik elektro nggak? Iya. Ada ya, tetap ya. Kalau dasar di IT itu kan memang dasarnya di elektro. Waktu saya kuliah tahun 2000 dulu kan. Ya di samping itu ya pergaulan sama teman-teman. Iya. Bagaimana saya bisa mendapatkan pelajaran dari teman-teman, kita saling sharing, saling melengkapi. Kalau saya nggak tahu dilengkapi oleh teman nggak tahu saya melengkapinya ya. Seperti itu. Seperti orang di Bali itu tatuamasi. Gitu. Oke. Jadi saling melengkapi ya. Iya betul. Bro ada uang nggak sedikit gitu, aku mau beli barang nih gitu, aku mau boleh nih, butuh berapa lagi nih. Pertemanan itu yang paling penting ya pemirsa ya. Dan kita ini sudah hampir sampai nih di penghujung acara. Kita juga sudah menyiapkan cenderamata ya, bingkisan buat Arya, tim Ngobras gitu. Ini tim Ngobras ini juga adalah fotografer dan videografer bukan? Ya, tapi dia nggak mau menampakkan wajahnya di sini pemirsa. Oke, ini cenderamata kecil dari kita biar Arya selalu ingat dengan Ngobras dan nggak kapok-kapok siaran di Ngobras, jadi bintang tamu kita di Ngobras. Dan kalau boleh yang tadi ya, diingat ya, kita nanti akan difasilitasi kemana? Ke Movantigan. Kita akan bikin Ngobras on the spot di sana. Oke, ini cenderamata kecil dari kami. Terima kasih Ngobras. Di situ ada fotonya saya juga di dalamnya gitu. Jangan dipakai nakutin tikus gitu. Nanti besok tayang konsep fotonya ya, foto miniatur buat Ngobras. Oke, di sini ya, saya konsepin ya. Iya, keren banget nih, kita nanti dapat partner. Oke, kita kerjasama di sini Ar. Kalau mau dicetak besar aja. Oh gitu. Saya kasih filenya. Ya oke, kita jadinya di sini kita langsung ada MOU-nya nggak? Tinggal MOU nih, kita sudah dapat fotografer. Keren banget. Oke, nanti Arya, ini kan Ngobras ini menjadi wadah bagi anak-anak muda nih, itu yang tim Ngobras yang lagi bekerja di belakang layar, anak-anak muda yang suka dengan videografi, editing, fotografi, seperti itu, yang berhubungan dengan dunia foto dan videografi lah, seperti itu. Mereka membutuhkan wadah gitu, kreativitas bagi mereka juga. Nah, mungkin ke depan Arya juga bisa sharing pengalaman, ilmu dan teknik-teknik foto dan video terbaik buat mereka juga mungkin ya. Kalau bisa mungkin bawa materi yang khusus. Nah, keren banget. Newborn fotografi, entah itu still life fotografi, toys fotografi, nanti banyak. Iya. Nah, gini, kalau pemirsa yang ingin menghubungi Arya, dapat dihubungi di mana nih Ar? Kalau di media sosial bisa di Instagram saya nas_bali. Nas itu adalah kependekan dari nama saya. N itu Nyoman, A itu Arya, S itu Suwartawan, makanya saya singkat Nas, lebih singkat. Dan di Facebook dengan nama saya Nyoman Arya Suwartawan. Pokoknya jangan sungkan-sungkan, 24 jam saya online. Oke, nah Nas ini nggak ada kepanjangannya, nggak ada sambungannya lagi? Cuma Nas aja? Ya, Nas Bali. Karena itu saya sambungannya Bali ya, jangan sampai sambungannya lain gitu. Iya. Mau diplesetin lagi nih. Nas Bali, bukan Nas yang lain. Oke, terima kasih Arya. Nyoman Arya Suwartawan, fotografer the best yang sudah hadir di Ngobras, berbagi ilmu, sharing pengalaman bagaimana memulai karir di dunia fotografi, videografi dan hobi mengoleksi miniatur seperti itu. Dan ternyata itu semua mendatangkan uang pemirsa.
tidak hanya sekedar hobi, tapi hobi itu dimanfaatkan sedemikian rupa agar dapat menghasilkan uang, dan tentunya yang sudah Arya hasilkan juga adalah prestasi. Bisa membawa nama Bali, bisa membawa nama Indonesia ke kancah nasional maupun internasional. Sekali lagi terima kasih banyak Arya sudah hadir di Ngobras. Jangan kapok-kapok ya hadir di Ngobras. Dan pemirsa, kita sudah tiba nih di penghujung acara. Akhirnya saya Selvina dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Ngobras hari Jumat mendatang, Jumat minggu ini ya, di jam yang sama, jam 6 sore. Kita akan menghadirkan seorang budayawan yang terkenal di Bali, Anak Agung Ngurah Panji. Oke, dari Tabanan. Oke, dan pemirsa, nggak perlu lama-lama lagi. Sekali lagi kita sampaikan terima kasih kepada Yamaha, semoga selalu menjadi yang terdepan. Oke, bye-bye. Motor irit praktis bertenaga, Yamaha Frigo dong jawabannya. Kita kepoin yuk. Buat kalian yang di rumah aja dan mau test ride motor Yamaha, tim kami siap untuk